Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu karunia iman dan Islam. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba yang dipilih oleh Allah, dan juga nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kelak akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan kajian akidah tentang makna tauhid dan syahadatu alla ilaha illallah. Beberapa saat yang lalu telah kita kaji bersama tentang tafsir ataupun makna tauhid dan juga makna syahadat la ilaha illallah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan pada ayat yang dahulu pernah kita bacakan dalam surat Al-Isra, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan pada ayat di atas disebutkan ada 3 maqamat, giniku kedudukan. Yang pertama al-hub, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibtigha'u taqarrub ilaihi, berusaha berikhtiar taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang disyariatkan. Wabtaghu ilaihi alwasilah,
Yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah. Yang pertama, makom kedudukan yang pertama adalah al-hub, cinta, yang dengannya seseorang diharapkan mencari amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satu contoh, bertawassul dengan amal-amal saleh. Wa tawassulu ilaihi bil amal as-salihah. Ya, menjadikan amal perantara. Maka ada 3 bentuk tawassul. Yang pertama, at-tawassul bi asma'illahi wa sifatih. Apa tawassul itu? Menjadikan sesuatu perantara, wasilah. Ada 3 macam bentuk tawassul. Yang pertama adalah bertawassul dengan asma dan sifat-sifat Allah. Dan ini disyariatkan. Misal ada doa yang ma'thur diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dalam al-azkar al-ma'thurah. Contoh, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, bi anna lakal hamd, sesungguhnya milikmu segala pujian. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Al-Mannan, zat yang maha memberi. Badi'us samawati wal ard, zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram. Ini doa yang ma'thur diajar oleh Nabi. Contoh bertawassul dengan pujian-pujian kepada Allah. Tadi kalimat Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu bi anna lakal hamd, sesungguhnya engkau milikmu ya Allah segala bentuk pujian. Ya, alham. Kemudian la ilaha illa anta, ini asma Allah. Al-Mannan, asma Allah, nama Allah Al-Mannan, yang maha memberi. Al-Mannan. Badi'us samawati wal ard, Allah maha pencipta. Badi', nama Allah. Ya dzal jalali wal ikram, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, nama dari nama Allah. Maka satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dengan doa ini. Maka Rasul kagum dengan doa laki-laki ini. Maka Rasul bersabda, orang ini kalau meminta diberi, wa idza du'iya ajabah. Kalau dia berdoa pasti dikabulkan. Ya. Ini kalimat pembuka. Maka di antara adab-adab doa yang pertama menyebut nama-nama Allah, ya, dengan asma Allah yang sangat banyak sekali. Di antaranya dengan doa yang ma'thur ini diajarkan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, bi annaka antallahu la ilaha illa anta, sesungguhnya engkau adalah Allah, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Al-Ahadus Samad, yang Maha Esa. Ahad, As-Samad, engkau tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Riwayat ini mirip. Di saat Nabi mendengar laki-laki berdoa seperti ini, Nabi mengatakan, Masya Allah, orang ini kalau berdoa dikabulkan, kalau meminta diberi. Ya, monggo, ini bentuk tawassul bil asma was sifatullah.
dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kalau bisa dihafalkan mudah. Atau kalimat yang kedua misalkan Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minta langsung, ya Rabb urzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal barakah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kalau minta diberi, kalau berdoa diijabah. Ya, yang pertama nggih, tawassul ingkang masyru' niku tawassul bi asma'illahi wa sifatih. Dengan menyebut nama Allah. Ini adab. Ya. Mboten ujuk-ujuk rabbighfirli, ya. Pada dasarnya enggak ada masalah gitu ya, boleh. Tapi terkait dengan adab, ya, sebelum meminta kepada Allah, puji Allah dengan nama-namanya dan asma'nya serta sifat-sifatnya. Yang pertama, nggih, tawassul menjadikan satu perantara atas nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawassul bil a'malis salihah, menjadikan amal saleh sebagai perantara untuk berdoa. Dalam riwayat Abdullah bin Umar, ya, beliau menyebutkan hadis Nabi pernah bersabda, dahulu ada umat sebelum kalian. Nabi bercerita keadaan umat terdahulu. Ada umat sebelum kalian, ada 3 orang. Mereka mengadakan perjalanan yang cukup jauh. Hadis ini terkenal, masyhur. Sampai kemudian 3 orang ini beristirahat di dalam gua. Tiba-tiba ada batu besar yang jatuh dari atas dan menutup pintu gua. Ya, ketiga orang ini, ya, kalau bahasanya tinggal menunggu waktu untuk mati. Karena terkubur, tertutup, dia tidak bisa keluar. Masing-masing saling mengingatkan, ya fulan, yakah kamu amal saleh? Jadikan amal solehmu doa kepada Allah, wasilah. Orang ini mencari amalnya, dia teringat dengan amalan, dia cerita, minta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, saya adalah seorang yang memiliki kedua orang tua. Setiap hari saya melayani kedua orang tua kami yang sudah sepuh dan senja usianya. Setiap kali aku siapkan air minum dari perahan susu kambing yang kami miliki, hari-hari. Suatu kali saya terlambat pulang dan kedua orang tuaku tertidur, ya Allah. Dan saya selalu mendahulukan mereka berdua sebelum anakku dan istriku. Maka begitu aku mendapatinya tertidur, aku tidak membangunkan. Aku pegang gelas itu sampai pagi hari. Padahal anakku meminta dan istriku pun bertanya tentang keadaan anakku. Maka aku berikan dulu kepada orang tuaku, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kalau amal ini adalah baik demi mencari ridhamu, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Bukakanlah batu ini, geserlah batu ini, ya Allah. Tergeser batu itu. Namun 3 orang belum bisa keluar. Orang yang kedua cari amalnya. Dia bercerita, ya Rabb, ya Allah, saya adalah seorang laki-laki. Ada seorang wanita dari pamanku yang aku mencintainya, ya Allah. Dan aku berharap dia bersamaku. Sampai kemudian tiba masa paceklik. Wanita ini mendatangiku untuk meminjam uang. Aku berikan kepadanya 120 dinar emas. Kalau sekarang berapa ya? 1 dinar mungkin 9 juta. 1 dinar kurang lebih 9 juta atau 10 kalau sekarang. Dikalikan kalau sekarang. Aku berikan uang 120 dinar. Wanita ini pun rela, terpaksa untuk bisa bersamaku. Di saat aku menguasainya,
Wanita ini berkata, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Tidak ada yang berhak dan boleh melepas cincin ini kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Wahai fulan, aku ketakutan. Aku takut kepada Allah. Aku tinggalkan wanita ini dan aku hadiahkan 120 dinar emas kepadanya. Ya Rabb, ya Allah, kalaulah kemudian amal ini demi mencari ridhamu ya Allah, bukakanlah batu ini, geserlah ya Allah. Tergeser, belum bisa keluar. Orang yang ketiga, giliran wahai fulan, dia mencari-cari amalnya. Ya Allah, ya Rabb, saya adalah seorang pengusaha. Saya punya beberapa pekerja yang banyak. Setiap mereka selesai bekerja, aku beri mukafaahnya, gajinya. Ada satu amplop yang tidak terdistribusikan, pekerjaku pergi entah kemana. Maka ini amanah, saya simpan uang ini, saya kelola, saya putarkan sampai kemudian menjadi sekian banyak, ya, diwujudkan dalam bentuk binatang ternak. Sampai kemudian sangat banyak binatang ternak itu, dari sapi, onta dan kambing. Tiba-tiba datang satu kali, beberapa tahun dia datang kepadaku untuk mengambil mukafaah dan gajinya. Wahai majikan, bos, saya minta gaji saya dulu. Aku katakan kepadanya, gajimu adalah binatang ternak yang ada di gunung tersebut. Pekerja ini mengatakan, engkau jangan menghina saya wahai fulan, saya laki-laki yang miskin. Ya, aku datang jauh hanya ingin mengambil jatah gajiku. Gitu ya. Bosnya orang baik, itu gajimu jadi sapi, ontan, kambing. Orang ini terperanjat kaget. Diambil semuanya tanpa disisahkan satupun ya Allah. Ya Rabb, kalau amal ini demi mencari ridhamu ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Ya. Maka 3 orang ini kemudian bisa keluar dari gua tersebut. Tawassul bil a'malis salih. Ini masyru'. Ya. Jadi kalau kita punya amalan yang bersih, tidak ada unsur yang mengotorinya dari kesyirikan, tawassulkan kepada Allah, masyru', itu mustajab. Ada satu kisah, ya, bercerita kepada kami seseorang saat dia menunaikan ibadah haji. Ya, seperti orang pada umumnya, gitu ya. Bagaimana setiap orang datang ke Makkah ingin bisa mengusap atau mencium Hajar Aswad. Dan tentu itu bukan hal yang mudah. Sulit, butuh pengorbanan, tenaga yang dicurahkan, gitu ya. Saya kemudian, laki-laki ini sudah berulang berupaya 3, 4, 5 kali dan gagal. Sampai kemudian suatu kali dia pulang dari salat subuh, dia salat syuruk, keluar dari masjid, dia dapati seorang laki-laki yang tua renta, kakek nenek, menangis di pojokan masjid. Ditanyalah oleh laki-laki itu, kenapa wahai mbah, simbah, kenapa panjenengan? Kulo kesasar, sandal kulo nggih ical. Loh, lah hotelnya jenengan ten pundi? Mboten ngertos. Kula ten masjid niku rombongan, kula ditinggal rombongan. Dua-duanya menangis. Maka pemuda ini berikhtiar untuk mencarikan tempat singgahnya. Diajak mampir ke hotelnya. Si ibu dari pemuda ini bertanya, "Mas, buatkan, carikan dia makan, kasihan." Dibuatkan, dimasakkanlah Indomie, dia makan dengan lahapnya. Ya, ditanyakan, kinten-kinten jalure napa tas eling Mbah? Mboten. Hotelnya namanya hotel napa? Mboten ngertos. Ya. Inget-inget dalane Mbah, mboten eling. Tapi pun itu. Masya Allah, diantar oleh pemuda ini keliling untuk mencari, bertanya. Ya, dari ba'da subuh keluar, menjelang asar baru ketemu hotelnya.
Selesai diantarkan, dia datang ke Masjidil Haram untuk salat. Habis salat dia tawassul dengan amal tadi yang dia lakukan pagi hari. Ya Allah ya Rabb, tadi pagi saya bertemu dengan si fulan, laki perempuan. Dia bercerita dengan Allah, ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala, bicara dengan Allah. Ditutup dengan doa itu, ya Allah, kalau amal ini saleh demi mencari ridhamu ya Allah, mudahkan saya untuk bisa mencium ajar Rasul. Ya, sebagaimana orang mengikuti arus, ya, satu putaran menepi dan menepi, ya, tanpa ada usaha yang seperti pertama dia bisa mencium hajar aswad, ya, sampai kemudian laki-laki ini mundur, tidak ada orang yang berebut, maka kemudian maju lagi untuk menciumnya. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, setelah itu ada gelombang manusia yang mau tidak mau pemuda ini terangkat, ya, dan kemudian berada di kepala orang-orang yang berebut tadi, dan akhirnya selamat. Dia sujud syukur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lihat contoh satu daripada tawassul dengan amal soleh yang pernah kita perbuat, jemaah. Kita tidak pernah tahu mana-mana amal yang kualitasnya baik, ya, yang bersih daripada unsur kesyirikan. Kita tidak tahu, dan kemudian kita tidak pernah tahu mana amal yang bisa masukkan kita ke dalam surga. Boleh jadi bukan karena amal besar, bukan, ya. Dikisahkan oleh Rasulullah SAW, dalam hadis banyak disebutkan, ada orang masuk surga gara-gara memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Nabi bercerita, Rasul laki-laki safar, dia kehausan, dia mendapatkan sumur, dia minum. Begitu naik dari sumur, lihat anjing yang menjilat-jilat pasir karena kehausan. Dia ambil dengan kaos kakinya, turun lagi ke sumur, dia gigit dengan giginya, diberikan, maka Allah memujinya dan Allah masukkannya ke dalam surga. Ada orang masuk surga gara-gara apa? Menyingkirkan gangguan di tengah jalan yang menyakiti manusia. Kita tidak pernah tahu, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana-mana amal yang bisa menjadikan amal itu wasilah dimudahkan kita masuk ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian meremehkan amal-amal yang kecil, amal kebaikan. Walau antal akhak, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan sesungguhnya senyum yang merekah yang engkau berikan kepadanya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ya. Nah, artinya adalah mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertawassul dengan amal saleh. Satu tadi tawassul dengan asma dan sifat Allah, kedua tawassul dengan amal saleh, yang ketiga adalah meminta doa kepada orang saleh agar mendoakan diri kita. Ya, misalkan kita dapati ada orang yang Masya Allah ibadahnya lebih ibadah dari kita, nggak ada salahnya kita berdoa, doakan saya kepada Allah. Misal orang mau ibadah umrah dan haji, nitip doa, gitu ya, nitip doa kula nggih, sampai dititipi kakek titipan donga, ketika mau coba ya, akhirnya dia mengatakan, ya Allah kabulkan semua yang ada dalam buku ini ya Allah. Jadi gak baca, dibaca kelamaan katanya. Ya Allah kabulkan semua yang ada dalam doa-doa ini. Ya, boleh. Ya, ada anak berkata kepada orang tuanya, Bunda doakan saya untuk bisa mengikuti ujian dengan baik. Ayah doakan saya supaya kerasan di pesantren. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ini tawassul yang masyru'. Ya, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, nah, bahwasanya banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim, ya, yang memerintahkan hambanya untuk ikhlas dalam ibadah. Al-ikhlasu fi al-ibadah, dan melarang lawannya yaitu kesyirikan. Dan tentunya besar hukumannya yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendustakan para rasul. Ya, misalkan
Ya, banyak sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim peristiwa tentang kaumnya Nuh, ya. Bagaimana kaumnya Nuh ini yang kemudian ingkar kepada Nuh alaihissalam, Ad, Samud, banyak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Misalkan pada ayat surat Hud ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma naraka ittaba'aka illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'yi. Ya. Wa ma naraka, ini kaumnya Nuh ini. Dan kami tidak melihatmu wahai Nuh. Wa ma naraka ittaba'aka illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'yi. Ya. Kami tidak melihat, ya. Wa ma naraka, dan kami tidak melihatmu dan tidak mengikutimu, ya, kecuali orang-orang yang, ya, terlalu tergesa-gesa dalam berpikir, ya. Bagi kami tidak, gitu, ya. Juga kemudian waqalu li Hudin, ya, kaumnya Hud, ma ji'tana bi bayyinatin, engkau tidak datang kepada kami dengan, ya, bayyinah, dengan bukti yang jelas. Wa ma nahnu bitariki alihatina, dan sekali-kali kami tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, an qaulika, karena perkataanmu, wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak beriman kepadamu wahai, ya, wahai Hud. Wa qalu li Salih, ya, kaumnya Nabi Saleh mengatakan, qad kunta fina marjuwan qabla hada, dulu engkau kami harapkan wahai Saleh, ya, dulu kamu kami harapkan, ya. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna, apakah kau melarang kami untuk beribadah kepada tuhan-tuhan kami. Wa qalu li Syu'aib, kaumnya Syu'aib mengatakan, as-salatuka, apakah salatmu ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna, ya, apakah salatmu memerintahkan kamu agar engkau meninggalkan, ya, apa yang kami sembah dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami, ya. Maka seluruh nabi dan rasul selalu menyeru umatnya kepada tauhid dan mencegah daripada kesyirikan, ya, karena tauhid ini sesuatu yang datang pertama, yang datang berikutnya adalah kesyirikan. Jadi kalau dikatakan mana yang pertama antara tauhid dan syirik, tauhid, kemudian datang kesyirikan merusaknya. Maka selalu ada, di mana ada ahlu tauhid akan ada lawannya ahlu syirik. Di mana ada ahlul haq, ada ahlul batil. Di mana ada auliaullah, auliaur rahman, ada auliaus syaitan, ya. Maka pertarungan ini akan terus ada, jemaah sekalian, sampai nanti hari kiamat, sampai kemudian Allah memberikan kemenangan. Wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan ada 3 maqam. Yang pertama maqam hub, ya, yang kemudian dianjurkan untuk mencari wasilah dengan taqarrub kepada Allah. Kemudian warraja'i wal khauf, yaitu raja, berharap, dan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki, disebutkan di sini dalam Musnad an Bahzin ibni Hakim an abihi an jaddihi, dia berkata, wallah ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma ataituka illa ba'da ma halaftu adada asabi'i, aku tidak mendatangimu wahai Rasulullah kecuali aku telah bersumpah dengan jari jemariku, alla atika fabilladzi ba'atsaka bil haqq, aku tidak mendatangimu kecuali yang menyuruh memerintahkan kamu dengan kebenaran, yaitu Allah, ma ba'atsaka bihi, ya. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi, ma ba'atsaka bihi, apa yang kau bawa ya Rasulullah? Qala al-Islam, Nabi mengatakan al-Islam,
Aku bawa adalah Islam. Qala wa mal Islam? Pemuda ini mengatakan, apa arti Islam itu? Qala an tuslima qalbaka wa an tawajjaha wajhuka ila Allah. Ya. Jadi Nabi memberikan makna Islam di sini adalah apa? Hendaklah engkau menyerahkan hatimu kepada Allah. Pasrah. Ya. Salamatus sadr terhadap syariat. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Antuslim qalbaka, ya. Engkau menyerahkan hatimu kepada Allah. Dan engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah. Wa antusalli as-salawat al-maktubah. Engkau salat 5 waktu. Wa tu'addiz zakah al-mafruḍah. Menunaikan zakat yang wajib. Ya. Ini makna Islam, ya. Saling melengkapi. Dalam hadis yang lain dikatakan, Rasul bersabda, "Inna lil islami suwan wa manaran kamanarit tariq." Dalam Islam itu ada tanda, ya, atau rambu-rambu lalu lintas yang menjadi tanda dalam perjalanan. Apa maknanya? An ta'budallah wa la tusyrik bihi syai'an. Nah, ini makna Islam. Engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiz zakah, wa tasumu Ramadan, kemudian engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Ya, ini makna Islam. Dalam hadis yang lain disebutkan demikian. Artinya apa? Dalam kehidupan ini ada aturan hukum Allah, ada syariat. Seperti tadi dianalogikan bahwasanya dalam Islam itu ada tanda, ya, manarah, yaitu rambu-rambu aturan hidup. Maka orang hidup harus punya aturan. Ya. Kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang diatur oleh peraturan. Bukan kebebasan dalam definisi orang-orang barat. Kebebasan dalam pandangan mereka adalah kebebasan yang tanpa aturan. Itu bukan kebebasan. Kebebasan adalah kebebasan yang diatur oleh peraturan. Ya, sunatullahnya orang hidup harus ikut peraturan. Kita dalam lingkup yang kecil saja, pondok pesantren punya tata tertib, sekolah anak-anak kita punya tata tertib, ada peraturan hukum, gitu ya. Termasuk dalam hidup, Allah membuat syariat. Tujuannya apa? Agar manusia sampai pada titik kebaikan dan kebahagiaan jamaah. Syariat ini bukan, ya, penghalang dari kebaikan. Syariat ini bukan menghalangi orang dari kebaikan. Ya. Syariat ini bukan menjadikan seseorang celaka, binasa, tidak. Justru Allah membuat syariat agar manusia sampai pada titik kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Ya. Jadi kalau ada kebahagiaan yang ditawarkan selain Islam, itu fana dan itu menipu. Kalau ada kebahagiaan ditawarkan selain dari syariat Allah, yakinlah kebahagiaan itu semu dan sesaat. Ya. Kalau ada orang mengatakan, ya, selama ini saya sholat tidak bisa bahagia, tapi suatu kali saya mengikuti kegiatan meditasi bertapa, tiba-tiba datang kebahagiaan, ketenangan hati. Ya. Nah ini bahayanya. Ya. Dia meyakini ketenangan hati dengan meditasi. Ya, mengosongkan pikiran. Ya. Bahaya, masa pikiran yang masuk tadi jin, jangan.
Ya, nggak boleh. Orang mengosongkan pikiran nggak boleh. Ya. Kosongan pikiran isi dengan zikir. Lalu Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi mengatakan, dijadikan qurratu aini fis shalah, penyejuk pandanganku, ketenangan hatiku dalam salatku. Lagi orang salat kok meyakini salat itu tidak buat orang bahagia, perlu dipertanyakan salatnya. Kalau kemudian ada orang memilih syariat selain syariat Allah dan meyakini itu kebaikan kebahagiaan, dia tertipu. Ya. Allah zat yang maha mengerti, Allah zat yang menciptakan makhluknya, dan Allah yang memahami makhluknya. Maka Allah buat hukum syariat. Ya. Syariat itu ada yang kita tahu hikmahnya, banyak belum kita ketahui. Ya, Anda lihat berapa banyak ilmuwan non muslim meneliti tentang syariat ini, berapa banyak mereka menjadi muslim, mu'allaf. Kenapa? Isi kandungan Al-Quran tidak akan pernah bersifat kontradiktif dengan ilmu apapun. Ya, lu orang masuk Islam gara-gara meneliti salat. Orang masuk Islam gara-gara meneliti wudu. Banyak. Ya, itu ilmuwan. Bagi kita ini dari Allah, sami'na wa ata'na. Ini syariat, kami mendengar, kami taat, kami laksanakan. Ya, seperti Sayyidina Umar dulu. Sayyidina Umar itu sebelum nyium Hajar Aswad. Sebelum nyium Hajar Aswad, Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Hajar, wahai batu, sesungguhnya engkau ini adalah benda mati. La yanfa' wa la yadur. Kau tidak bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Engkau batu, tidak bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Walakinni, tapi demi Allah, aku melihat Rasulullah menciummu. Maka aku mengagungkan, maka aku menghormati, aku mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka aku mencium." Ya, dia tidak berpikir apa, yang penting Rasul berbuat, dia lakukan. Ada sebuah riwayat dan kisah menyebutkan ada seorang laki-laki menuntun ontanya di satu tempat, dituntun nggak dinaiki, dituntun muter-muter itu. Tatkala ditanya, "Wahai fulan, kenapa kamu punya onta nggak dinaiki? Kok dituntun aja muter-muter di situ?" Dia berkata, "Demi Allah, aku mendengar hadis ontanya Nabi pernah keliling-keliling di sini." Ya. Jadi kan ini kalau sudah aturan Allah, aturan hadis Nabi, sami'na wa ata'na, pasti baik. Ya. Jadi kalau perkataan manusia masih yahtamil, bisa baik, bisa tidak. Kalau Nabi pasti. Ya. Hadisnya, kalau hadis istilahnya hadisnya sahih, marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi aturan syariat ini kalau diikuti orang pasti bahagia. Ya kan? Maka sampai Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan dengan masalah yang besar, kembalilah kepada Allah. Ya. Masuk masjid kadang tenang gitu ya. Dapat pujian dahsyat masuk masjid, tenang. Walaupun kadang turun di masjid itu enak ya itu ya. Masya Allah, bikin kipas anginan gitu ya. Nah, baca Quran, doa, salat rakaat, 2 rakaat dia berdoa. Masya Allah. Ya. Jadi keliru subhat-subhat orang-orang yang suka dengan Islam itu, kan Islam ini dirusak. Ya. Tujuannya apa? Agar umat Islam benci dengan syariatnya sendiri. Agar umat Islam jauh dari syariatnya sendiri. Sudah nggak usah payah-payah musuh-musuh Islam itu mengalahkan orang Islam. Ya, sudah bodohkan saja mereka dari agamanya. Ya, jauhkan dia dari nabinya. Ya. Jauhkan mereka dari idola, ya,
yang sesungguhnya, yaitu para sahabat. Kasih ganti idola yang lain. Sudah, gak usah perang kalah dewe. Ya, jauhkan dari syiar-syiarnya. Ya. Jauhkan dari syiar-syiar Islam. Akhirnya kemudian dianggap orang yang mengikuti sunnah ini orang yang terbelakang. Orang mengikuti syariat ini kaku. Syariat Islam itu kaku, tidak memberikan solusi. Itu semua syubhat yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam. Ya, justru di saat kita dekat kepada Allah, mengikuti syariat Allah, kita berada pada puncak kebaikan dan kebahagiaan. Ya. Kehinaan, ya, dengan meninggalkan Islam. Ya. Maka kita berusaha, berikhtiar selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya, dekat dengan orang-orang saleh, gitu ya, biar kecepatan barokahnya, gitu ya, kecepatan barokahnya. Ya. Hadir dalam majelis ilmu, pengajian seminggu sekali, ya, agar kita diingatkan. Ya. Insya Allah hari-hari dunia kita sudah tuntas lah, insya Allah. Wis anak-anak wis gede-gede, wis omah-omah kabeh, wis putu, wis karek golek sangu istilah itu. Maka ada ungkapan sahabat itu untuk memberikan motivasi, ijlis bina nu'min sa'ah, ayo duduk sejenak, nu'min sa'ah, beriman sesaat, nu'min sa'ah, beriman sak jam. Ijlis bina, ayo duduk beriman sesaat, ayo duduk sejenak, eling akhirat. Ya, dunia wis oke Allah berikan ini. Ya, sudah tidak pernah putus Allah beri nikmat sampai detik ini, alhamdulillah. Ya, tapi jangan lupa yang sana itu, ya. Apa itu? Al akhirah wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, jangan lupa ijlis bila nu'min sa'ah, ayo duduk eling tempat tinggal yang abadi, yaitu akhirat. Alladzi la yamutu wa la yahya. Alladzi la yamutu, ya, yang ada adalah kehidupan, ya, tidak ada kematian. Al hayah al abadiyah, ya, kehidupan yang abadi, ya, nikmatnya abadi. Kalau dunia fana, ya, di akhirat nikmatnya abadi, adabnya hakiki tenanan, gitu. Nah, kita berikhtiar mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf, ya, ayat 26 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ingatlah tatkala Ibrahim, ya, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Innani bara', aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, kata Ibrahim, kecuali yang menciptakan aku, yaitu Allah. Innahu sayahdin, dia akan memberikan petunjuk kepadaku pada kebenaran. Wa ja'alaha, kita lihat, wa ja'alaha, lihatlah bagaimana Ibrahim menjadikan kalimat la ilaha illallah kalimatan baqiyah, kalimat yang abadi dan kekal fi aqibihi, untuk anak keturunannya, la'allahum yarji'un. Ya, jadi kalimat baqiyah itu adalah kalimat la ilaha illallah yang terus diwariskan kepada anak cucunya, ya, kepada anak cucunya. Kalimat kebaikan ini diwariskan, ya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Ada kalimat baqiyah, yaitu kalimat la ilaha illallah yang diwariskan, dititipkan kepada anak keturunannya. Ya. Kalau kita punya kalimat baqiyah apa? La ilaha illallah. Iya, itu pasti, ya. La ilaha illallah. Apakah ada pesan-pesan kepada anak putu, anak cucu? Ya. Kalau Yakub alaihi salam sebelum meninggal dikumpulkan keluarganya, anak keturunannya dikumpulkan semua. Apa yang dikatakan?
Ya. Idh hadar Yaqub al-maut idh qala banihi ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang kalian sembah sepeninggal bapak? Siapa nanti yang kalian ibadahi sepeninggal ayah? Kalau ayah sudah enggak ada, siapa? Serta anak cucunya dia mereka mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami menyembah beribadah kepada Tuhanmu Yakub. Ya. Dan kepada sesembahan Tuhan yang diibadahi oleh nenek moyang kamu. Tenanglah Yakub, ya. Kenapa yang ditanyakan bukan dunia? Kalau bapak mati, piye le awakmu le? Ya. Piye golek duitnya piye le? Bagaimana nanti kamu makan apa? Tidak pernah ditanya. Tapi ditanya urusan ibadah. Kenapa? Urusan ibadah gak ada yang jamin. Tapi kalau rezeki dijamin oleh Allah. Selama orang itu hidup, rezekinya ada. Ya. Tanda orang itu rezekinya habis, dia mati. Tapi rezeki iman gak ada yang jamin. Ya, makanya yang ditanyakan, siapa yang kamu ibadahi kalau bapak sudah gak ada? Bukan ditanya, nanti kamu makan apa kalau bapak mati? Enggak. Selama orang itu hidup, dapat makan, dapat rezeki. Ya kan? Dan itu kita yakini bersama itu. Ya, kita hidup ya alhamdulillah kan gitu ya. Anaknya ada 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah makan semua, hidup semua. Sehat-sehat semua. Ya, kalau kan dipikir ya gaji 10 hari habis. Ya kan? Rezeki enggak pernah habis. Mukafaah gaji bulanan urung seminggu sentek. Ya. Lah terus hidup 3 minggu piye iki? Minallah, semuanya dari Allah. Ya kan? Lo orang rumah tangga ini kalau dikalkulasi setiap bulan minus. Ojo setiap bulan. Mukafaah pertama gajian seminggu, 3 minggu minus. Siapa yang mencukupkan? Allah. Alhamdulillah, diberi rezeki gak pernah putus. Tapi kalau ibadah sholat, gak ada yang jamin. Ya, gak ada yang jamin. Nah, di dalam majelis ilmu gak ada yang jamin. Kita lihat orang kalau cari makan, hampir 24 jam waktunya digunakan untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari dunia. Orang sing gak sholat, gak ngaji, macam-macam. Kullun nasi yaghdu. Orang kan macam-macam. Orang sing golek duit tiap hari. Ada yang dibagi waktunya. Wae golek duit, mencari karunia Allah, wae ngaji, wae salat. Itu yang bagus. Ya. Juga jangan sholat terus rak kerja. Wah, bahaya ya. Dia punya anak punya istri, harus dinafkahi. Gitu ya. Ya, yang bagus bagaimana? Ya, wabtaghu min fadlillah. Cari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Fantashiru fil ardi. Ya. Mencari nafkah itu ibadah. Ya. Silakan berkarya. Berbuat sesuatu. Ya, sampai kata Nabi dikatakan, ya, seandainya di telapak tanganmu ada biji yang kalian tanam dan besok kiamat dan kalian tahu itu, tanam dia. Ya. Karena ada orang nggak bisa beraktivitas kayak so kerja, kayak so golek duit gara-gara mendengar kajian-kajian dahsyatnya hari kiamat. Ya, karena ketakutan kiamat akan terjadi, dia takut tidak bisa kerja, tidak bisa apa, hidupnya dia jadi justru malah gundah gulana, sedih. Ya, kiamat terjadi kapanpun sekehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi mengatakan, seandainya engkau sekarang ini pergi ke sawah mau nanam dan kamu tahu besok kiamat, kan ada orang lapo nanam minum kiamat kok, kan gitu. Tenang di, ajeng ten sawah lapo, tik nanam, lapo nanam di kiamat kok. Apa manfaat kamu nanam? Kata Nabi, ya, seandainya kau sudah berada di jari jemarimu, di genggamanmu ini, yaitu biji yang kalian tanam, dan anda tahu besok kiamat, tanam biji itu. Ya, artinya apa? Tidak boleh orang berputus asa dari rahmat Allah, dari amal. Ya, sampai titik dalam penghabisan. Itu istilahnya. Sampai titik akhir. Ya kan, dulu bagaimana sahabat dalam satu peristiwa perang dahsyat, ya, ada beberapa sahabat yang terluka.
Bagaimana darah itu mengucur habis, mengucur deras, ya, dalam peristiwa jihad. Kemudian dia melihat ada seorang sahabat yang membawa air dan ingin diberi minum. Begitu mau diberikan, saudaranya, tetangganya terluka, dia melirik air itu. Orang ini mengatakan, berikan kepadanya. Ya, dia isar, berikan kepadanya, mungkin dia lebih membutuhkan dari saya. Mau diberikan, dia noleh ke tetangganya, dia terluka, melihat air itu, berikan kepada si fulan, dia lebih membutuhkan. Ya, mau mati masih bisa isar dalam kebaikan. Ya, mau meninggal masih bisa. Apa yang bisa dia perbuat? Maka kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian apa kalimat baqiyah yang kita wariskan? Kalimat baqiyah tentu tafsirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu ya, bagaimana anak cucu kita ini harus memiliki nilai-nilai akidah itu. Ya. Harus baik ibadahnya. Ya, kalau perlu diwariskan kepada anak-anak itu, Leo coba tinggal ke sholat. Nah, gitu. Ya. Jadi turun temurun nanti dari anak ke cucu, dia bisa cerita, le biyen mbah iki lek wis wayahe gurung adan wis sak gurung adan di masjid. Jadi cerita anak butuh. Wis sampai cicit dulu simbah iku. Oh, ngaji niki rajin. Ya, simbah ibadahnya sholatnya masyaallah ya, anak putune sing ora tau sholat. Ya, ada pesan-pesan itu yang diwariskan. Ya. Nah, Ibrahim ini kalimatnya apa? La ilaha illallah, yang diwariskan pada setiap nabi dari anak keturunan Ibrahim sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah baqiyah, kalimat abadi fi aqibihi, kepada anak turun anak cucunya sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Maka di sini kita tadabbur dari pelajaran Al-Khalil alaihi salam pada kalimat al-azimah. Artinya adalah dalat alaihi wa dha'at lahu minal bara'ah. Kita lihat bagaimana baraknya Ibrahim kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu harga mati, tidak ada tawar menawar sudah. Jika sudah terkait dengan sembahan selain Allah, saya tinggalkan. Ya, enggak boleh ragu-ragu gitu. Maju enggak. Ini selain Allah, enggak. Saya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minal ma'budat al-mawjudah fil kharij. Ya, bagaimana ada orang menyembah bintang, orang saleh. Ya, dari Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, itu dulu orang-orang saleh. Ya. Jadi ini muridnya Nuh alaihissalam. Orang-orang baik, Masya Allah. Maka karena ini orang-orang baik, dikenang jasanya. Awalnya itu ya, awalnya terjadi penyembahan berhala itu, jamaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Nuh ini punya murid yang baik. Ya. Waswa Yaghuth Ya'uq Nasr. Awalnya dibuat patungnya untuk mengenang jasanya. Oh, ini loh Masya Allah, orang baik ini. Ya. Sampai kemudian ilmu diangkat, ya, ilmu tidak tersampaikan, muncul generasi lintas ganti generasi yang awalnya patung ini dulu dibuat hanya sekedar dikenang jasanya, maka menjadi berhala yang disembah. Itu bahayanya. Ya, kenapa? Beda generasi, lahir generasi baru yang menjadikan itu dianggap sebagai apa? Berhala nenek moyangnya, Tuhannya. Maka diibadahi, jadilah dia berhala-berhala, sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah juga berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dan Allah mengatakan, ittakhadhu, orang-orang Yahudi menjadikan ahbar, ulama-ulamanya,
wa ruhbanahum, orang-orang Nasrani menjadikan ruhban, ahli ibadahnya, arbaban min dunillah, apa? Sesembahan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Al-Masih dijadikan sesembahan. Nah, ada satu hadis, saya tutup dengan hadis ini. Di saat Nabi membaca ayat tadi ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Di saat Nabi membaca ayat tadi, ya, ada seorang Yahudi bernama Adi bin Hatim yang akhirnya beliau masuk Islam. Ya, Adi bin Hatim, di saat Nabi membaca ayat itu, Adi bin Hatim masuk Islam. Faqala ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Oh, kami tidak pernah menyembah ulama-ulama kami. Kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Qala, apa kata Nabi? Alaysa yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhilluna? Bukankah ulama-ulama yang kalian taati itu menghalalkan sesuatu yang apa yang Allah haramkan, kemudian kalian menghalalkannya? Wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu. Kemudian ulama-ulama kalian itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian mengharamkannya? Qala bala. Oh, kalau ngoten nggih leres Kanjeng Nabi, betul itu ya Rasulullah. Qala Nabi, fatilka ibadatuhum, itu bentuk ibadah. Ya, jadi gambaran ibadah enggak nyembah, bukan. Di saat seseorang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan, ditaati, atau mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan, ditaati, itu bentuknya adalah ibadah. Ya, makanya orang-orang Yahudi menjadikan ahbar itu ulama Yahud, ruhban itu ahli ibadahnya orang-orang Nasrani. Jadi Anda kalau tahu pendeta-pendeta itu, ya, dalam surat Al-Ghasyiyah, dalam surat Al-Ghasyiyah dikatakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat seorang pendeta keluar dari biaranya. Ya, seorang pendeta keluar dari biaranya, dari gerejanya. Mukanya pucat, rambutnya kusut, badannya lelah, lemas, gitu ya. Apa kata Sayyidina Umar? Amilatun nasibah, dalam surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Dia bersusah payah, dia berpayah-payah beribadah, ya, sampai mungkin dia lupa makan, sampai lemah tubuhnya. Tasla naran hamiyah, namun dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ibadahnya sampai meletihkan. Tasla naran hamiyah, justru dia dimasukkan, dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memilihkan Islam adalah agama yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di atasnya. Mudah-mudahan Allah karuniakan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pelajaran khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk panjenengan semua. Dan tentunya apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.